Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Halo sahabat pembelajar, saya Erina Puspitasari, psikolog klinis BPSDM Hukum dan HAM. Selamat datang di program terbaru BPSDM, Curhat Pembelajar, di mana teman-teman bisa curhat secara anonim melalui nomor di bawah ini. Nah, curhatan teman-teman akan dijawab setiap minggunya melalui program ini. Nah, untuk sesi perdana pada kesempatan ini, mari kita bahas mitos-mitos seputar konsultasi psikologi. Datang ke psikolog bukan berarti kita gila. Menemui psikolog bisa dilakukan bila teman-teman ingin mengembangkan diri, mengenal diri lebih dalam, atau mengalami masalah psikologis yang mengganggu nih, seperti stres berkepanjangan, cemas, dan lain sebagainya. Nah, kalau gila dalam pandangan masyarakat ini sebetulnya adalah salah satu gangguan jiwa berat. Pada kasus gangguan jiwa yang berat, perlu penanganan dari psikiater. Jadi di sini psikolog bersama-sama dengan psikiater membantu proses pemulihan klien yang mengalami gangguan jiwa berat. Jadi teman-teman gak usah takut ya buat datang ke psikolog. Psikolog adalah sarjana psikologi yang melanjutkan pendidikan S2 Magister Profesi. Pendekatan yang digunakan misalnya psikoterapi, psikoedukasi, dan konseling. Sementara psikiater adalah dokter umum yang melanjutkan pendidikan spesialis kejiwaan. Pendekatan yang digunakan selain psikoterapi dan psikoedukasi juga dapat menggunakan farmakoterapi atau terapi obat-obatan. Jadi berbeda ya teman-teman antara psikolog dengan psikiater. Bersyukur memang salah satu hal yang dapat mengembangkan kesehatan mental seseorang, namun tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya variabel yang dapat meningkatkan kesehatan mental. Ada kondisi-kondisi di mana keadaan psikologis seseorang sangat tidak nyaman sehingga sulit baginya untuk dapat melihat sisi positif dalam hidupnya. Datang ke psikolog dapat membantu teman-teman membuka sumbatan yang membuat pikiran atau perasaannya terasa berat. Psikolog bukan cenayang atau dukun ya teman-teman. Dibutuhkan proses asesmen seperti wawancara, observasi, maupun psikotes untuk memahami profil psikologis klien. Jadi prosesnya ilmiah ya, bukan baca-baca yang kayak gitu. Salah satu bentuk penanganan atau intervensi yang dilakukan oleh psikolog mungkin bisa dikatakan ngobrol ya. Proses ngobrol ini punya perbedaan dengan curhat ke teman. Jadi kalau kita ngobrol ke psikolog, itu melibatkan proses refleksi empati, fokus terhadap tujuan klien, jadi bukan yang ngompor-ngomporin atau gosip-gosip. Mendukung proses pengurai keruwetan dalam diri klien untuk menemukan dan mengembangkan kembali kemampuan klien dalam menemukan solusi. Oleh sebab itu, proses ini disebut sebagai konseling, bukan curhat. Keberhasilan konseling sangat tergantung dengan kerjasama antara psikolog dan klien. Dalam mengikuti sesi dengan psikolog, dibutuhkan readiness dan willingness. Apa sih itu? Readiness adalah kesiapan klien secara fisik maupun mental untuk bertemu dengan psikolog. Sementara willingness adalah kemauan klien untuk membuka dirinya dalam hal menyampaikan ceritanya maupun terhadap hal-hal yang mungkin akan ditemukan dalam proses konseling. Prosesnya juga mirip sebetulnya dengan pengalaman pergi ke dokter. Misalnya, kita sakit flu dan diberikan obat oleh dokter. Tentu saja kesembuhan pasien selain karena obat yang diminum, juga terjadi karena kepatuhan pasien untuk minum obat dan menghindari hal-hal yang menyebabkan flu semakin parah. Jadi, kita memerlukan kerjasama yang baik sebagai klien dan psikolog. Buat sahabat pembelajar di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, Poltekim atau Poltekim yang pengen diskusi sama psikolog, sekarang bagian kepegawaian melalui psikolog klinis membuka layanan konsultasi psikologi. Bisa via chatting, video meeting, atau tatap muka. Teman-teman bisa daftar melalui tautan berikut. Atau hubungi hotline layanan konsultasi psikologi untuk informasi lebih lanjut di nomor ini. Ditunggu kehadirannya ya teman-teman. Jangan takut datang ke psikolog. Salam pembelajar.